여보세요? 오영숙 씨 사진을 봤어요. 9년 11월 26일에 찍은 사진이요. 네? 몇 살이에요? 저는 72년. The Call adalah film trailer Korea yang memadukan ketegangan psikologis dan fiksi ilmiah dengan sangat intens. Melalui sebuah panggilan telepon lintas waktu, dua perempuan dari era berbeda terhubung, dan dari sanalah takdir mulai berubah, melompat, bahkan berputar arah. Ini bukan hanya tentang waktu, tapi tentang luka, keputusan, dan bayang-bayang masa lalu yang bisa menjadi takdir paling gelap. Kisah ini dibuka dengan memperlihatkan seorang perempuan yang bernama Soyun. Hari itu dia berjalan kaki sambil membawa koper. Dia baru turun dari kereta dan dijemput oleh tetangganya. Tetangganya baik hati, bernama Paman Sungho. Paman Sungho ini bekerja sebagai seorang petani stroberi. Hari itu karena Soyun meninggalkan ponsel di kereta, Paman Sungho meminjamkan ponselnya. Tetapi tidak ada yang menjawab. Saat dia mencoba menghubungi nomor HP-nya, sesampainya di rumah, Soyun menyadari bahwa rumahnya kosong dan terlihat tidak berpenghuni dalam waktu yang cukup lama. Dia mencoba menelpon rumah dan menemukan satu yang masih berfungsi. Saat mencoba menghubungi nomor ponselnya yang hilang, seseorang menjawab dan meminta imbalan untuk mengembalikannya. Karena frustasi, Soyun pun memutuskan telepon dan mencoba menghubungi lagi. Tapi nomor itu sudah tidak aktif. Saat sedang mencari info tentang ponselnya yang hilang di internet, tiba-tiba telepon rumahnya berdering. Dan tanpa pikir panjang, Soyun pun mengangkatnya. Di seberang garis waktu yang berbeda, seorang wanita asing curhat tentang ibunya yang sakit jiwa. Soyun awalnya tidak mengerti dan menganggap ini salah sambung. Dan dia pun menutup telepon sambil mengabaikan panggilan aneh itu. Namun dia tidak menyadari bahwa panggilan itu bukan sekedar salah sambung, melainkan koneksi yang melintasi waktu. Setelah meninggalkan rumah kosong itu, Soyun mengunjungi ibunya yang terbaring lemah di rumah sakit. Masalah biaya pengobatan terus membayanginya dan upaya mengurus asuransi tidak berkunjung membuahkan hasil. Ayah Soyun diketahui telah lama meninggal, dan Soyun meyakini bahwa ibunya lah penyebab kematian ayahnya. Sebelum pulang, Soyun menyempatkan diri ziarah ke makam ayahnya. Suasana mendung di sore itu seakan mencerminkan hatinya yang masih belum ikhlas. Sesampainya di rumah, telepon tua itu tiba-tiba berdering lagi, dan dia pun mengangkatnya. Suara wanita yang sama terdengar panik, mengira jika Soyun adalah seorang wanita yang bernama Yung Sok. Wanita itu pun bercerita tentang ibunya yang mencoba menyakitinya, dan memohon agar Soyun datang menolongnya. Soyun pun segera menutup telepon dan menganggap sebagai lelucon. Atau salah sambung. Namun rasa penasaran tidak bisa dibendung. Matanya tertuju pada surat usang di meja dan alamat yang tertera sama persis dengan yang disebutkan wanita misterius tadi. Malam itu Soyun mencoba tidur, tetapi rumah itu terasa semakin mencekam. Dia pun terbangun oleh suara gesekan aneh dari balik dinding. Dengan iseng, dia pun mengambil paku dan mencoba mengetuk dinding itu yang ternyata kosong. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung membongkarnya. Di balik dinding ditemukan rumah bawah tanah yang gelap. Dengan rasa takut, dia menuruni tangga yang sempit. Dan di sana hanya ada kursi tua dan boneka usang yang duduk di atasnya. Ruangan itu penuh dengan debu. Tiba-tiba dia melihat sekotak kayu berisi jimat-jimat kuno dan buku harian yang lapuk. Saat membuka buku itu, selembar foto terlepas dan jatuh dengan foto usang di tangan. Soyun mendatangi Paman Sungho untuk mencari tahu. Paman Sungho lalu mengatakan jika wanita di foto itu bernama Yung Suk. Menurutnya Yung Suk adalah anak seorang dukun. Tapi Paman Sungho segera menghentikan pembicaraan karena tidak nyaman. Jadi aneh, Soyun lalu memperhatikan tulisan di foto itu. 26 November 1999. Tanggal itu berarti 20 tahun yang lalu. Pikirannya pun berputar, apakah ini terkait dengan panggilan telepon aneh itu? Dalam perjalanan pulang, matanya tertarik pada sebuah toko kecil yang bernama Toko Sunhe. Nama itu mengingatkannya pada teriakan panik Yung Suk di telepon, yang juga menyebut nama Sunhe. Sesampainya di rumah, telepon itu berdering lagi. Kali ini, Ceritan minta tolong, dan Yung Suk terdengar jelas. Suaranya ketakutan.
dan dia bilang ibunya akan membakarnya hidup-hidup. Soyun tidak bisa berbuat apa-apa hingga telepon itu pun terputus. Sekarang kita pindah ke lini masa Young-suk di masa lalu. Dia benar-benar menghadapi ibunya yang mengamuk. Mereka bertengkar dan sudah ada api di tangan ibunya. Namun tiba-tiba api itu jatuh dan menjalar ke lantai. Asap tebal tiba-tiba memenuhi ruangan, dan anehnya asap yang sama muncul dari bawah tanah rumah Soyun di masa sekarang. Dia pun terbatuk-batuk dan bingung bagaimana bisa api di masa lalu bisa muncul di masanya. Hari-hari berlalu dan telepon berdering lagi. Young-suk marah dan menuduh Soyun tidak membantunya. Namun kali ini Young-suk mulai menyadari sesuatu. Orang di ujung telepon itu bukanlah Sun-hye. Begitu pula Soyun yang yakin bahwa Young-suk hidup 20 tahun di masa lalu dan mereka tinggal di rumah yang sama tapi terpisah oleh waktu. Di sini Young-suk masih menolak percaya. Baginya pengakuan Soyun sebagai orang dari masa depan terdengar seperti omong kosong. Telepon pun ditutup. Tidak menyerah, Soyun pun mencari bukti. Dia menelusuri arsip berita tentang peristiwa besar di tahun 1999. Dia mengatakan bahwa akan ada kecelakaan pesawat yang terjadi malam itu tepat pada tanggal 26 November. Malam harinya saat Young-suk makan bersama ibunya, televisi menyiarkan berita tentang tragedi pesawat. Mendengar itu, Young-suk pun meneleponnya lagi, suaranya penuh dengan ketakjuban. Dia akhirnya percaya jika Soyun adalah manusia dari masa depan. Soyun pun bercerita tentang dunia di tahun 2019, bagaimana musik bisa didengar hanya dengan sekali sentuh di YouTube. Young-suk pun terdiam. Dia kaget oleh gambaran masa depan yang super canggih. Tapi di balik keheranan mereka ada satu pertanyaan. Tapi raut wajah Soyun tiba-tiba berubah. Dia tidak tega mengungkapkan kebenaran bahwa menurut ibunya Young-suk bernasib buruk dan ibunya yang sekarang adalah ibu tiri. Terbawa perasaan, Soyun pun akhirnya bercerita tentang ayahnya yang meninggal dalam kebakaran saat dia kecil. Penyebabnya sepele, kompor yang tidak dimatikan ibunya. Namun sebelum dia bisa menjelaskan lebih jauh, suara langkah kaki dan teriakan ibu Young-suk memaksa telepon itu tertutup. Di masa lalu, Young-suk menyaksikan ibunya yang seorang dukun sedang membereskan jimat-jimat sambil bergumam tentang rencana menjual rumah. Keesokan harinya, sebuah keluarga datang untuk melihat-lihat properti. Mereka adalah sepasang suami istri dan seorang gadis kecil. Young-suk pun kaget, gadis kecil itu pasti adalah Soyun dan pasangan itu adalah orang tuanya. Dengan hati berdebar, Young-suk pun segera menelepon Soyun dan diam-diam memperdengarkan suara ayahnya yang masih hidup. Soyun terdiam dan air matanya mengalir. Suara yang dia dengar adalah suara yang sudah 20 tahun hilang dari hidupnya. Lalu ide gila itu muncul di benak Young-suk. Bagaimana jika dia bisa mengubah takdir? 내가 다시 살릴 수도 있지 않을까? Hari itu dengan meminta alamat rumah Soyun di masa lalu, dia pun diam-diam menyelinap masuk ke rumah itu. Soyun kecil sedang asik menelepon TV. Ayahnya tertidur dan ibunya pergi sebentar. Dengan hati-hati, Young-suk pun masuk dan membalikan kompor yang masih menyala. Dan seketika dunia Soyun berubah. Dia terbangun di kamar yang cerah dan indah tanpa bekas luka bakar di tubuhnya. Rumah yang dulu sunyi kini dipenuhi kehangatan. Dia melihat ayahnya yang sudah beruban, yang sedang menyiram tanaman. Sementara ibunya yang tersenyum bahagia. Tanpa menunggu lama, Soyun pun menelepon Young-suk dan mengucapkan terima kasih. Sejak hari itu, hubungan mereka pun semakin erat. Seperti sahabat yang terpisah waktu. Soyun sering memutar lagu-lagu dari YouTube agar Young-suk bisa mendengarkan musik masa kini. Sementara mereka juga iseng bertukar makanan. Meskipun itu selalu berakhir dengan makanan kadaluarsa. Hidup Soyun kini sempurna, keluarga yang utuh, rumah yang hangat, dan masa lalu yang telah diperbaiki. Namun di ujung telepon, kehidupan Young-suk justru semakin suram, di bawah kekejaman ibu tirinya. Suatu hari ketika Soyun tidak mengangkat telepon, kemarahan Young-suk pun meledak. Keirian dan gangguan jiwanya yang tak terkendali membuatnya menyesali tindakannya menyelamatkan hidup Soyun.
씨발. 야! Hingga akhirnya telepon itu direbut paksa oleh ibu tirinya yang memperingatkan Soyun untuk memutus hubungan karena itu bisa membawa petaka. Di masa lalu, ibu tiri Yongsuk meracik ramuan jampi-jampi sambil mengamati anak tirinya. Tiba-tiba penglihatan mengerikan pun muncul. Indra keenamnya menangkap bayangan jika Yongsuk di masa depan akan berbahaya dan berpotensi menimbulkan banyaknya korban. Untuk itu, sang ibu pun tidak akan membiarkan Yongsuk tetap hidup. Sementara itu, Soyun yang cemas mencoba mencari tahu nasib Yongsuk melalui internet, dan yang dia temukan justru artikel lama yang mengerikan, di mana ibu tiri Yongsuk tega menghabisi anak tirinya sendiri. Di rumah itu, sejak bertahun-tahun silam, Soyun yang merasa kasihan pun langsung memperingatkan Yongsuk. 내 말 잘 들어. 오늘 밤 너가 죽는 것 같아. Malam itu di rumah masa lalu, ibu tiri Yongsuk menyelinap ke dalam kamar tidur dengan senjata di tangannya. Namun saat selimut dibuka, yang berbaring hanyalah tumpukan bantal. Sebelum sempat bereaksi, Yongsuk sudah berdiri di belakangnya dengan tabung gas. Dengan sekejap, takdir pun berbalik. Kini beban kedua wanita itu terasa impas. Soyun menyelamatkan Yongsuk seperti Yongsuk pernah menyelamatkan ayahnya, bebas dari belenggu kekejaman. Yongsuk menghirup udara kebebasan untuk pertama kalinya. Dia menjelajahi kota, makan sekenyang-kenyangnya, dan menikmati hidup yang sebelumnya hanya dia dambakan. Sementara itu, pagi itu seperti biasa. Soyun kedatangan Paman Sungho untuk rutin mengantarkan paketan stroberi. Di waktu yang sama di masa lalu, Yongsuk juga kedatangan Paman Sungho yang masih muda. Yongsuk mempersilahkannya masuk dan menaruh buah-buah itu ke dalam kulkas. Namun tiba-tiba plastik hitam berbau menggelinding ke lantai. Saat Paman Sungho mengeceknya, dia kaget atas apa yang dilihatnya. Paman Sungho mencoba mengkonfirmasi apa di dalam plastik hitam itu. Yongsuk yang emosinya tersulut langsung ingin menyerang Paman Sungho saat itu juga. Demi menyelamatkan diri, Paman Sungho mengambil telepon dan terhubung dengan Soyun di masa depan. Di sini Paman Sungho berteriak minta tolong untuk diselamatkan dan telepon itu pun terputus. Soyun masih terngiang-ngiang dengan suara Paman Sungho yang panik di telepon. Ketika dia berlari keluar rumah, tidak ada jejak sang paman. Bahkan orang tuanya juga tidak tahu, seolah nama itu tidak pernah ada dalam ingatan mereka. Soyun pun takut di masa lalu Yongsuk berbuat hal yang kejam pada Paman Sungho. Untuk memastikan, dia pun lari ke kebun stroberi milik Paman Sungho yang telah lenyap, kosong dan sunyi. Soyun begitu ketakutan saat catatan polisi mengungkapkan kebenaran yang mengerikan. Ternyata Paman Sungho sudah meninggal 20 tahun silam. Kembali ke masa lalu, Yongsuk dengan wajah polosnya menyambut polisi yang menanyakan keberadaan pemilik kebun stroberi yang hilang. Namun Yongsuk berhasil mengelabuinya dan polisi pergi tanpa curiga. Soyun tidak kehilangan ide. Dia menemui Sun He yang diketahui Sun He ini adalah teman lamanya Yongsuk. Namun wajahnya terlihat masih trauma. Luka bakar di kaki Sun He adalah bukti nyata kegilaan Yongsuk. Malam itu Soyun memberanikan diri menelepon Yongsuk dan berharap dia bisa menjawab semua pertanyaannya. Tapi di sini Yongsuk hanya tertawa. Dia bertanya bagaimana cara polisi bisa menangkapnya. Sun He tidak mau memberitahu karena dia rasa orang seperti Yongsuk memang harus ditangkap. Namun di sini Yongsuk langsung memainkan rasa bersalah dengan menyebut-nyebut ayahnya bisa hidup lagi berkat bantuannya. Soyun pun begitu ketakutan dan kini sadar bahwa orang yang selama ini membantunya adalah seorang psikopat dari masa lalu. Soyun pun memutuskan telepon itu dan tidak mau mengangkatnya. 어디서 배웠어, 씨발년아. Apesnya siang itu di lini masa Yongsuk, Soyun kecil dan ayahnya datang mengunjungi rumah itu untuk mengecek lagi rumah yang akan mereka beli. Dia tidak sadar jika bahaya sedang mengintainya. Benar saja, Yongsuk langsung menghabisi ayahnya Soyun dengan tabung gas. Hal itu ternyata langsung berdampak ke masa depan. Dan hidup Soyun yang tadinya begitu indah bisa menikmati waktu bersama sang ayah, tiba-tiba semuanya pun lenyap begitu saja. Ayahnya lenyap, rumahnya kosong seolah tidak pernah ada kehidupan di dalamnya. Lalu dia melihat sebuah pesan tergores di lantai. Dengan perasaan takut,
mengangkat telepon itu dan hanya diberi waktu 1 jam untuk mencari tahu bagaimana polisi akan menangkapnya. Atau jika tidak, nyawanya Soyun kecil akan jadi taruhannya. Dengan gemetar, Soyun mencari info dan menemukan jawaban. Barang bukti yang dibuang Yongsuk ditemukan oleh pemulung. Tapi di sini dia berbohong. Alih-alih memberitahu lokasi sebenarnya, dia pun menyuruh Yongsuk pergi ke sebuah gudang yang diberitakan akan meledak. Di sini Yongsuk percaya dan berangkat ke lokasi itu. Tapi saat sudah sampai di depan gedung, dia melihat beberapa anak anjing dan mampir sebentar. Dan seketika gudang itu pun meledak tanpa melukai Yongsuk. Menyadari bahwa dirinya sedang dijebak, amarahnya pun meledak. Telepon berdering lagi. Soyun yang sudah sangat depresi begitu ketakutan mengetahui rencananya tidak berhasil. Terdengar pula suara Soyun kecil yang meminta tolong. Di belakangnya sudah ada Yongsuk yang siap membawa panci berisi air mendidih. Rasa panas pun menyebar di kulit Soyun kecil. Hal ini juga berdampak di masa depan, di mana Soyun besar menjerit kesakitan karena luka bakar yang tiba-tiba muncul lagi. Soyun pun tertawa puas. Yang ia tahu sekarang Soyun besar dan kecil terhubung dalam penderitaan yang sama. Dan detik itu waktu pun benar-benar berubah. Di masa lalu ibunya Soyun tampak sangat gelisah. Sudah 2 hari tidak ada kabar dari suami maupun anaknya. Dia pun menghubungi polisi dan meminta bantuan untuk ikut mencari. Kini Yongsuk terus menyiksa pikiran Soyun dengan kebenaran yang disembunyikan bertahun-tahun. Di mana kematian ayah Soyun bukan sebuah kecelakaan. Justru Soyun kecil yang secara sengaja menyalakan kompor karena meniru adegan di televisi. Namun saat itu dia berbohong kepada polisi dan mengatakan bahwa ibunya lah yang teledor tidak mematikan kompor. Ternyata kebohongan itu mengubah segalanya. Satu-satunya jawaban dari semua ini adalah dengan mengecek catatan polisi. Dengan terpaksa dia membobol dokumen di kantor polisi dan terus menatap tinta di atas kertas yang seolah bergerak sendiri. Catatan tentang Yongsuk terus berubah dan saksi menghilang. Bukti lenyap, bahkan laporan polisi tentang hilangnya ayah serta Soyun kecil tiba-tiba juga terhapus. Di sisi lain, Yongsuk juga tidak tinggal diam menyembunyikan kejahatannya. Dia menemui pemulung yang mengambil barang bukti, membisikkan sesuatu yang membuat pria itu mengangguk ketakutan sebelum bergegas pergi. Sejak saat itulah masa lalu dan masa kini bergeser seperti pasir. Rumah Soyun yang dulu hangat kini berubah menjadi sangat suram. Yongsuk pun menang. Jejaknya hilang dan kebenaran pun terkubur. Kini yang bisa Yongsuk lakukan hanya mengamati buku catatan kepolisian dan mengambil telepon tanpa kabel yang masih terhubung di masa lalu. Sementara itu, di masa lalu, ibunya Soyun mengajak polisi untuk menginterogasi Yongsuk dengan tatapan curiga. Tapi senyumannya tetaplah dingin, tidak tergoyahkan. Jepit rambut Soyun kecil ditemukan di lantai 2 dan membuat sang ibu yakin ada hal yang tidak beres. Tapi reaksi Yongsuk terlihat begitu santai. Dia sudah menghilangkan semua barang buktinya. Sekarang kita kembali ke masa depan. Soyun masih berusaha mencari telepon tanpa kabel itu. Dia masuk ke ruang bawah tanah di mana dulu adalah ruangan ritual yang penuh dengan benda-benda aneh. Botol obat dan bau anyir yang terus menusuk hidung. Di antara tumpukan barang, telepon tanpa kabel itu pun akhirnya ditemukan. Di masa itu, ibunya Soyun yang menangkap ketidakberesan ini langsung ingin meminjam telepon. Namun Yongsuk beralasan jika telepon sedang rusak. Sang ibu pun tetap menelepon dan tersambunglah dia ke masa depan dengan Soyun dewasa. Soyun langsung memberitahu mereka untuk segera keluar dari rumah itu. Namun karena Yongsuk yang masih hidup, dia pun segera mendatangi Yongsuk yang terlihat sudah menua dan langsung memukul kepalanya. Terdengar Yongsuk yang masih muda juga menyeret Soyun kecil demi menarik simpati dari sang ibu. Di balik mereka, tangan Yongsuk sudah menggenggam benda tajam. Dia melangkah mendekat untuk menyakiti Soyun, tapi ibu Soyun bergerak cepat dan menjatuhkan diri bersama Yongsuk ke lantai bawah. Dan seketika takdir pun berubah lagi. Soyun dewasa melihat Yongsuk tua tiba-tiba menghilang di depan matanya. Dia berpikir bahwa Yongsuk telah meninggal. Namun, kini dia mengkhawatirkan nasib ibunya. Dia pun berlari ke rumah sakit lalu ke kantor polisi. Tetapi, tetap tidak ada jejak ibunya.
hingga akhirnya di makam ayahnya dia melihat sang ibu sedang menjemputnya. Masih hidup meski dengan luka lengan di lehernya. Mereka pun pulang bersama, tapi kebahagiaan itu hanyalah sementara. Sebelum semua itu terjadi, Yung Suk tua dan Soyun muda telah berkomunikasi lewat telepon. Yung Suk memberi petunjuk jangan pernah menutup telepon itu. Saat terjatuh dari lantai, ternyata Yung Suk muda tidak mati. Dia hanya berpura-pura dan kini di tengah jalan, Ibu Soyun tiba-tiba menghilang lagi. Soyun dewasa pun pulang sendirian dengan perasaan yang hancur. Sementara di ruang bawah tanah yang gelap, Soyun kecil telah tumbuh dewasa dalam kurungan, menunggu penyelamatan yang tidak pernah datang.